Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yaitu terkait materi biokimia dengan judul transport elektron biosintesis glukogen. Yang dimana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Teddy Pratama Aji, lalu ada Yuni Asma Latifah serta Karina Puspa. Selanjutnya langsung saja ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Yuni. Oke, baik terima kasih banyak. Oke, izin teman-teman dan Bapak terkait materi rantai transport elektron. Nah, di sini di sebelah kanan itu adalah contoh gitu ya rantai transport elektron. Nah, di mana transport elektron itu adalah serangkaian reaksi redoks yang menyerupai perlombaan estafet, di mana elektron dilewatkan dengan cepat dari satu kompleks atau komponen ke komponen berikutnya ke titik akhir rantai, di mana elektron mereduksi molekul oksigen menghasilkan air. Nah, di sini bisa dilihat gitu ya di gambar di samping sebelah kanan, di situ kan ada gambar gitu ya, di mana rantai rantai dari transport elektron ini tuh akhirnya tuh akan mendapatkan H2O atau air. Oke, selanjutnya di mana di sini juga di rantai transport elektron ini ada 4 tahap atau 4 kompleks, yaitu di mana setiap kompleksnya itu punya tujuan dan manfaat masing-masing, di mana akreditasi keempat kompleks ini itu bersama dengan pembawa elektron membentuk rantai transport elektron. Nah, rantai transport elektron juga berlokasi pada membran dalam mitokondria eukariota dan juga membran plasma prokariota. Nah, mungkin di sini ada gambar gitu ya. Nah, di mana itu tuh adalah salah satu dari rantai transport elektron yang di mana tepatnya itu di membran gitu. Nah, ciri umum semua rantai transport elektron itu adalah adanya pompa proton untuk menciptakan gradien proton melintasi membran. Boleh mungkin di next. Oke, baik. Di sini ada beberapa kompleks 1, 2, 3, 4. Di mana untuk setiap kompleksnya juga tadi kan sudah disebutkan gitu ya bahwasanya setiap kompleks itu punya tujuan dan manfaatnya masing-masing. Nah, di sini ada sudah digambarkan oleh tanda panah gitu ya, di mana kompleks pertama ini tuh NADH Q oksidoreduktase, di mana terdiri dari enzim dengan besi belerang dari FMN. Nah, kemudian kompleks kedua, ini ada Q dan kompleks 2 suksinat Q reduktase menerima FADH 2 kali yang tidak melewati kompleks satu. Nah, senyawa yang menghubungkan kompleks pertama dan juga kedua dengan kompleks ketiga ini tuh adalah ubiquinon atau Q. Di sini ada Q gitu ya. Nah, itu tuh adalah ubiquinon. Oke, lanjut. Di sini ada kompleks ketiga, yaitu di mana kompleks ketiga ini tuh terdiri dari 3 sitokrom si reduktase. Kompleks ketiga ini tuh ada proton gitu ya, di mana si ini tuh kompleks ketiga itu bertanggung jawab memompa proton gitu. Di mana untuk memompa proton itu melintasi membran, ia juga meneruskan elektron ke sitokrom si, di mana ia diangkut ke kompleks enzim. Kemudian di yang keempat, kompleks 4 ini tuh adalah kompleks sitokrom si oksidase terdiri dari si A dan A3. Ada 2 kelompok heme yang masing-masing terdapat pada sitokrom dari si dan juga A3. Pada fase ini tuh oksigen tereduksi mengambil 2 ion hidrogen dari lingkungan sekitarnya untuk menghasilkan air. Nah, di sini tuh di atas kan ada yang bulat-bulat hijau ya. Itu tuh adalah hidrogen gitu. Dimana itu tuh
tereduksi mengambil dua ion hidrogen dari lingkungan sekitarnya. Ini kan lingkungannya sebagai lingkungan sekitarnya untuk menghasilkan air, di mana kan air ini tuh sebagai hasil dari rantai transport elektron. Oke, boleh next. Nah, di mana untuk pengertian dari rantai transport elektron ini tuh merupakan suatu rangkaian kompleks protein yang dikhususkan untuk mengangkut elektron. Kompleks ini termasuk sitokrom atau protein khusus yang mengandung gugus heme dan bertindak sebagai pompa proton, enzim, dan juga koenzim. Nah, teman-teman di sini bisa lihat gitu ya gambar yang ada di PPT, di mana koenzim dikirim dari matriks mitokondria ke rantai transport elektron di membran bagian dalam. Nah, di sini juga atom hidrogen terdisosiasi atau terbelah gitu ya menjadi elektron dan juga ion hidrogen. Makanya di sini tuh ada NAD plus sama H gitu ya dari si hidrogen tersebut. Kemudian ketika elektron berpindah antar molekul atau kompleks sitokrom dan juga protein yang membentuk rantai transport elektron, mereka tuh bakalan berpindah ke energi yang lebih rendah gitu. Artinya kenapa berpindah ke energi yang lebih rendah? Karena mereka tuh melepaskan atau energi bebas gitu. Nah, energi ini digunakan oleh pompa proton untuk secara aktif mengangkut ion hidrogen melintasi membran dalam mitokondria. Jadi energi tersebut tuh punya manfaatnya gitu ya untuk digunakan sebagai pompa proton. Nah, demikian terdapat konsentrasi ion hidrogen yang lebih tinggi di ruang antar membran dibandingkan di dalam matriks mitokondria. Nah, ion-ion tersebut tuh terdifusi gitu ya, kembali ke matriks karena perbedaan gradien dari elektrokimia. Nah, ion hidrogen berdifusi melalui saluran khusus yang ditemukan di ATP sintase. Nah, gerakan ini juga dikenal sebagai chemiosmosis atau hidrogen tuh melalui ATP sintase dipadukan dengan fosforilasi ADP untuk membentuk APT. Nah, elektron yang mengalir dari kompleks ke kompleks diterima oleh oksigen sebagai akseptor elektron terakhir dari rantai transport elektron. Nah, di sini kan ada kayak garis-garis kayak gitunya ya. Di mana di sini tuh kan ada tulisan H2O. Nah, itu tuh jalur dari si rantai transport elektron sehingga menghasilkan si H2O. Di mana untuk persamaan reaksinya itu ada setengah dari O2 ditambah 2 elektron dan juga ditambah 2 H+, menghasilkan H2O. Oke, mungkin boleh di next. Nah, di sini ada produksi ATP gitu ya, di mana ada glikolisis, kemudian ada dua piruvat gitu ya. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat ke sebelah kanan sebelah sini, di mana si glikolisis ini tuh memiliki dua NADH, di mana dua NADH itu dikali gitu ya. Satu NADH tuh ada 3 ATP, jadi 2 dikali 3 ATP itu menghasilkan 6 ATP. Kemudian jalur di antara yang ada tulisan jalur antara ini tuh dia menghasilkan 6 ATP. Kemudian ada siklus Krebs gitu ya, di mana siklus Krebs ini tuh menghasilkan 18 ATP. Kemudian ada yang 2 FADH gitu ya. Yang tadi yang 18 ATP itu tuh dihasilkan dari NADH. Kalau yang 4 ATP ini tuh dihasilkan dari 2 FADH. Sehingga jumlah dari keseluruhan dari si ATP ini tuh menghasilkan 34 ATP. Nah, namun di sini tuh kan ada total ATP-nya gitu ya, di mana secara teoritis sendiri itu total ATP yang diproduksi berjumlah 36 ATP atau 38 ATP. Oke, mungkin boleh di next lagi. Nah, tadi sudah sedikit kesinggung gitu ya terkait glikolisis, di mana langkah awal dari pembakaran glukosa menjadi glikolisis ini itu ada dua. Yang pertama tuh setengah awal dari jalur 10 langkah adalah pemecahan glukosa yang berkarbon 6 menjadi dua senyawa berkarbon 3 membutuhkan energi 2 ATP. Kemudian setengah akhir adalah langkah-langkah penataan dan oksidasi eh, Oke. Senyawa berkarbon 3 menghasilkan piruvat 4 ATP dan senyawa pereduksi atau reducing power dari 2 NADH. Oke, mungkin boleh di next terlebih dulu. Nah, gimana sih kalau misalkan dari si NAD plus ini tuh atau NADP plus ini tuh membawa elektron. Nah, sebagai koenzim NAD
plus ini tuh atau NADP plus ini tuh memiliki ikatan yang lemah dengan protein penyusun enzimnya sehingga berfungsi sebagai pembawa elektron yang larut dalam air. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa langsung dilihat gitu ya untuk contoh-contohnya. Itu ada turunan nikotinamide adenin diklotiode direduksi dengan penambahan dari ion hibrida. Oke, mungkin boleh di next. Nah, di sini juga ada contoh seperti nama enzim yang menunjukkan proses yang terjadi. Misal yang pertama tuh ada heksokinase. Nah, di sini tuh eh, kalau misalkan teman-teman lihat itu ya, itu ada si heksokinasenya. Kemudian di kedua ada fosfohesosase isomerase. Kemudian ketiga ada fosfofruktokinase. Kemudian yang keempat ada aldolase atau kondensasi aldol. Kemudian yang kelima ada triase fosfat isomerase dan juga sampai ke 10 yaitu ada piruvat kinase. Mungkin teman-teman bisa langsung dilihat di gambar di samping. Oke, mungkin untuk penyampaian dari saya dicukupkan, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yuni yang telah menyampaikan materi. Lalu selanjutnya pada kesempatan ini ada biosintesis glukogen yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Biosintesis glukogen. Biosintesis merupakan reaksi kebalikan dari katabolik yang mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama itu lintas yang dilalui biosintesis suatu biomolekul tidak identik dengan lintas yang dilalui pada proses degradasi. Lalu yang kedua itu lintas dikontrol oleh enzim. Yang ketiga memerlukan energi yang berkaitan dengan penguraian ATP yang menghasilkan energi. Jadi glikogen ini merupakan polimer glukosa ya yang memiliki kurang lebih 120.000 residu glukosa dan merupakan bentuk penyimpanan karbohidrat utama pada hewan. Boleh di next. Nah, gluconeogenesis ini pengertiannya itu pembentukan glukosa baru dari atau bahan baku bukan karbohidrat. Nah, biasanya tempat terjadinya itu ada di mitokondria, sitosol, serta retikulum endoplasma. Lalu juga untuk bahan bakunya itu sendiri ada laktat atau otot dari eritsorit atau sel darah merah. Lalu ada asam amino, alanin hasil dari degradasi protein pada saat kelaparan. Lalu juga ada propionat yang merupakan metabolisme asam lemak dan asam amino. Lalu juga ada terakhir ada gliserol ya atau degradasi lemak. Nah, biasanya gluconeogenesis ini terjadi ketika seseorang mempertahankan konsentrasi glukosa darah selama puasa atau selama aktivitas yang berat. Boleh next. Nah, laktat biasanya banyak diproduksi pada otot. Biasanya produksi laktat ini dalam jumlah besar selama aktivitas berat. Biasanya dilepaskan dari otot ke darah dan menuju hati untuk dikonversi menjadi pirufat dan seterusnya. Menjadi glukosa. Beberapa rangka karbon asam amino dari makanan dan pemecahan protein pada otot selama masa lapar yang sangat penting adalah alanin. Boleh di next. Nah, ini merupakan lintas dari fosfoenolpirufat menuju glukosa 6 fosfat. Yang dimana glukosa 6 fosfat itu glukosa darah, glikogen, gliprotein, disakarida serta monosakarida. Lalu juga ada fosfoenolpiruvat yang dimana fosfoenolpiruvat ini merupakan laktat piruvat, senyawa intermediat TCA, asam amino glukogenik, asam lemak karbon ganjil, propionat, lalu juga ada propionat yang merupakan bakteri dari rumen. Boleh di next. Nah, lalu selanjutnya ada jalur gluconeogenesis ya, yang dimana hubungannya jalur
dengan glikolisis, yaitu jika glikolisis dari glukosa menjadi pirufat turun ke bawah pemecahannya, nanti dia bisa menghasilkan energi, sedangkan gluconeogenesis ini kebalikannya. Jadi bedakan antara lisis pada glikolisis dengan gluconeogenesis. Kalau memang diakhiri dengan genesis berarti itu adalah proses pembentukan, sedangkan glikolisis, katalisisnya itu berarti pemecahan, yang dimana jalur glukoionis itu ke atas, jadi dari piruvat menjadi glukosa. Proses pertamanya itu piruvat dikonversi menjadi oksaloasetat, lalu di oksaloasetat ini membutuhkan GTP. Nah, pada perubahan piruvat menjadi oksaloasetat ini membutuhkan ATP. Oksaloasetat diubah menjadi fosfoenopiruvat yang membutuhkan GTP. Lalu kemudian fosfoenopiruvat diubah lagi menjadi 2-fosfogliserat yang dikonversi lagi menjadi 3-fosfogliserat. Lalu setelah dikonversi itu diubah lagi menjadi 1,3 bisfosfogliserat yang membentuk gliseraldehyde 3 fosfat, atau juga disebut juga gliseraldehyde. Nah, 3 fosfat diisomerisasi menjadi dihidroksi aseton fosfat. Nah, di sini lah dua senyawa ini nanti akan digabungkan menjadi fruktosa, atau nama lain fruktosa itu sendiri 1,6 bifosfat. Bifosfat akan mengalami defosforilisasi. Ada fosfat yang keluar membentuk fruktosa 6-fosfat, lalu diisomerisasi lagi dengan glukosa 6-fosfat. Nah, untuk glukosa 6-fosfat mengalami defosforilisasi, fosfatnya dilepaskan hingga akhirnya membentuk glukosa. Nah, boleh di next. Nah, lalu juga ada disajikannya 3 tahap gluconeogenesis, sama yang seperti yang tadi yang itu, alanin sebagai prekursor, dan juga ada laktat. Kemudian ada oksaloasetat yang berada di DCA, TCA disentralisasi pada piruvat yang menjadi laktat mengalami konversi menjadi piruvat. Lalu juga alanin pun sama. Kalau di pecah rangka karbonnya itu adalah berupa piruvat salah satunya. Oksaloasetat ini merupakan senyawa intermediate pada TCA. Nanti kalau memang prekursornya adalah oksaloasetat, bisa saja langsung terjadi fosforilisasi. Nah, di sini menggunakan GTP menjadi fosfoenol piruvat. Lalu juga disajikan fosfogliserat. Kalau piruvat-piruvat ini harus dikonversi dulu menjadi oksaloasetat baru. Nanti difosforilisasi menjadi fosfoenol piruvat. Kalau laktat, maka tahapan itu lebih panjang lagi. Lalu nanti dikonversi dulu menjadi piruvat baru sehingga menjadi oksaloasetat. Kemudian jadi fosfoenol piruvat. Semuanya melintasi gluconeogenesis. Lalu karena di sini prosesnya itu gluconeogenesis, yang dimana proses anabolisme pasti dia membutuhkan energi pada energi pertama ada GT, kemudian ada ATP, lalu NHDH2, tapi prekursornya gliserol dapat langsung menjadi fosfat. Namun juga membutuhkan energi ATP yang kemudian fosfat diubah menjadi dihidroksil aseton. Fosfat langsung menjadi fruktosa 6 bifosfat dan fruktosa 6 fosfat yang kemudian baru menjadi glukosa. Boleh di next.
Mungkin sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karina. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu masih di tahap gluconeogenesis ya. Tetapi ini tuh yang diperlukannya sebuah enzim gitu. Enzim apa saja sih yang ada dalam proses ini gitu. Di mana enzim yang digunakan yaitu ada yang pertama dari piruvat. Piruvat ini akan menjadi oksalasetat yang memang membutuhkan ATP gitu. Bisa dilihat ya ketika privat itu diubah menjadi oksaloasetat itu membutuhkan ATP dan nanti akan diubah lagi menjadi fosfoenolpiruvat yang di sini membutuhkan energi dalam bentuk DTP. Maka enzim itu akan mengkatalisis reaksi pembentukan oksaloasetat menjadi fosfoenolpiruvat itu adalah fosfoenolpiruvat karboksinase gitu. Kemudian enzim yang mengkatalis perubahan fosfoenolpiruvat menjadi dua fosfogliserat itu adalah enolase. Nah, kemudian boleh di sebentar. Nah, kemudian bisa dilihat ketika fosfoenolpiruvat ini untuk mengubah menjadi dua fosfoliserat itu harus menggunakan enzim enolase. Nah, kemudian ketika mau diubah menjadi tiga fosfoliserat itu harus menggunakan enzim fosfogliseromutase. Nah, untuk mengubah menjadi 1,3 bisfosfoglisirate itu harus menggunakan ATP atau energi gitu ya dan menggunakan enzim fosfogliserat kinase. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk mengubah 1,3 bisfosfoglycerat itu untuk menjadi gliseraldehid 3 fosfat itu harus membutuhkan NADH. Nah, energinya itu berupa NADH yang digunakan untuk mengubah jadi dihidroksil aseton fosfat. Di mana sebelum menjadi dihidroksil aseton fosfat itu diubah dulu menjadi gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenase. Nah, kemudian menggunakan enzim aldolase akan dikatalisis menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Lanjut lagi. Kemudian dari fruktosa 1,6 bifosfat itu akan dikatalisasi menggunakan enzim fruktosa 1,6 bifosfat yang akan menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, setelah menjadi fruktosa 6 fosfat itu akan dikatalisasi lagi menggunakan enzim fosfoglucoisomerase yang menjadi glukosa 6 fosfat. Setelah itu menggunakan enzim glukosa 6 fosfatase yang akan terakhirnya menjadi sebuah glukosa. Ya, itu adalah proses dari enzim gluconeogenesis. Nah, selanjutnya itu ada proses yang namanya glikogenesis. Berbeda dengan glikogenesis adalah proses sintesis glikogen yang berasal dari glukosa yang berlebih di dalam darah dan disimpan di dalam hati ataupun otot. Nah, glikogen ini dalam hati juga dibentuk dari asam laktat. Nah, yang berbedanya yaitu kalau di glikogenesis ini membutuhkan UDPG. Nah, apa itu UDPG? UDPG adalah suatu senyawa fosfat yang berenergi, yang kepanjangannya itu uridin difosfat glukosa, yang dibentuk dari reaksi uridin trifosfat dengan glukosa 1-fosfat. Nah, sintesis glikogen dari glukosa itu biasanya terjadi ketika kadar glukosanya itu tinggi dan terjadinya itu di hati dan di otot. Nah, enzim yang berperan dalam glikogenesis ini yaitu enzim glikogen sintetase. Kemudian selanjutnya ada proses reaksi sintesis. Nah, reaksi sintesisnya itu bukan kebalikan dari reaksi fosforilasi, bukan seperti glikogeneosis ya. Kalau glikogeneosis itu kan reaksinya kebalikan, sedangkan kalau glikogenesis ini tidak kebalikan. Nah, sintesis ini memerlukan aktivasi molekul glukosa melalui reaksi transfer UDPG. Nah, kita lihat di sini sintesis UDPG itu membutuhkan suatu molekul UTP. Nah, di UTP ini uridin trifosfat dan glukosa 1-fosfat yang dimana akan terjadi proses fosforilasi, suatu proses kondensasi di mana glukosa 1-fosfat dan UTP itu akan bergabung, tapi nanti akan melepaskan 2 fosfat. Nah, jika diperhatikan, itu ada yang warnanya pink. Nah, di sini juga ada yang berwarna ungu. Nanti
kondensasinya akan menghasilkan UDP glukosa yang diperhatikan nanti dua senyawa fosfat dari UTP ini dia akan dilepaskan dan hanya tersisa satu fosfat saja. Sehingga nanti akan berkondensasi berikatan dengan fosfat dari glukosa satu fosfat yang reaksi ini dikatalisasi oleh enzim UDP glukosa sehingga membentuk UDP glukosa. Kemudian selanjutnya yaitu reaksi sintesis glukogen, di mana reaksi sintesis glukogen ini ketika tadi sudah terbentuk UDPG, maka akan ditambahkan dengan glukosa. Nah, UDPG glukosa inilah yang berperan pada sintesis glukogen dalam membawa molekul-molekul glukosa untuk membentuk glikogen. Nah, reaksi sintesis glukogen ini, kalau misalnya sudah terbentuk UDP, maka UDP di sini akan membawa satu molekul glukosa sehingga nanti membentuk glikogen. Nah, jadi perhatikan UDPG bereaksi dengan glukosa. Glukosa itu jumlahnya N. Misalkan dikatalisasi oleh enzim glukogen sintase, nah setelah itu terjadi reaksi misalnya kondensasi. Reaksinya itu di sini nanti UDPG ini yang membawa satu glukosa. Ini glukosa nanti akan dilepaskan hingga membentuk glukosa N+1. Jadi satunya itu dari mana? Satunya itu dari si glukosanya. Jadi sehingga kalau glukosanya lepas, yang berikatan dengan glukosa itu menjadi glukosa N+1. Maka bisa dilihat di hasil reaksinya, UDP-nya itu akan kehilangan G, karena G-nya itu sudah diambil oleh glukosa. Nah, sehingga dia bisa memperpanjang glukosa. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tahap glycogenesis. Nah, glycogenesis ini yaitu reaksi pemecahan glikogen terjadi pada saat tubuh itu kekurangan glukosa. Jadi, kalau kurang glukosa, glikogen yang disimpan itu nanti akan dipecah menjadi glukosa kembali. Nah, ini ada garis yang berwarna merah ke bawah, itu adalah proses glikogenesis. Yang kemudian di sini pada proses glikogenesis itu pembentukan dari glukosa menjadi glikogen. Nah, lalu bagaimana kalau darah itu kekurangan gula atau glukosa itu nanti akan balik lagi dan dipecah lagi menjadi glikogen menjadi glukosa darah yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih atas Karina atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.